Serangan Israel ke Gaza terus dilancarkan saat pemimpin dunia berkumpul dalam sidang umum PBB di New York. Kali ini Israel menyasar kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, Palestina. Serangan ini menewaskan 5 orang, diantaranya anak-anak. Serangan udara dan serbuan pasukan darat menjajah Israel di kota Gaza menewaskan 36 warga Gaza. Sementara itu, Presiden Prabowo terus menyatakan dukungannya untuk negara Palestina. 20 pasukan pun akan dikirim ke Gaza untuk mengamankan proses perdamaian di sana. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Tidak hanya Presiden Prabowo, dukungan bagi negara Palestina juga diserukan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Presiden Kolombia Gustavo Petro bersuara lantang menyerukan untuk seluruh negara bersatu perang melawan Israel. La ONU tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. Sementara itu, korban konflik di jalur Gaza terus bertambah. Bahkan rumah sakit di Gaza kini terancam tidak bisa merawat pasien karena kekurangan bahan bakar. 2 tahun aksi genosida Israel di Gaza telah membunuh sedikitnya 65.000 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, usai berpidato di sidang umum PBB, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Kanada. Sementara itu, aktris Leoni kritik alokasi anggaran Tangerang Selatan. Wali Kota Benyamin Daphni ajak bertemu. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di sejumlah daerah. Di Jakarta, petani nekat mengecor dirinya. Sementara di Pati, unjuk rasa digelar di depan kantor Bupati. Mereka mengecor dirinya. Hari ini sudah... Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 dijadikan momen oleh para petani Riau untuk menggelar aksi protes di Jalan Medan Merdeka Selatan. Bahkan 2 petani membiarkan tubuhnya terkurung semen hingga separuh badan. Tindakan ini adalah bentuk kemarahan atas konflik agraria di Riau yang membuat petani kehilangan tanah dan penghasilan. Mereka mendesak Presiden Prabowo segera turun tangan agar petani tak semakin terpuruk dan kelaparan. Aksi unjuk rasa ini ditindaklanjuti dengan audiensi antara perwakilan petani dengan DPR RI dan jajaran Menteri Kabinet Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Sejumlah kesepakatan pun dicapai dari pertemuan ini, diantaranya DPR setuju untuk membentuk Pansus Reformasi Agraria. Yang pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Ayo
petani kudi galakno disu. Aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional juga digelar di Pati, Jawa Tengah. Ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di pegunungan Kendeng, Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Bupati Pati Sudewo pun diminta tegas dalam memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Pundenrejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada momen menarik dalam pertemuan antara perwakilan petani dengan DPR dan jajaran Menteri Prabowo. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditegur karena dinilai tidak kunjung menyelesaikan konflik kepemilikan tanah antara pemerintah dan petani yang berlangsung selama 10 tahun. Ciamis, jalan naik motor trail jauh. Teguran diberikan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika. Dewi tegaskan Raja Juli tak kunjung menyelesaikan konflik agraria yang berlangsung selama 10 tahun. 9.000 hektar lahan pertanian di Cilacap yang seharusnya lumbung pangan nasional namun justru diklaim sebagai lahan perhutani. Pemerintahan desanya aja saja sudah bingung. Pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih kita sepakati, kita tulis berita acara bersama untuk melakukan pelepasan terhadap memang sesuatu yang secara real di lapangan dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri itu memang sudah secara efektif dikuasai oleh petani, oleh rakyat yang tapi tercatat kepemilikannya, kira-kira begitu. Meskipun Kang Agustiana selalu tidak suka dan dia marah sama saya kalau saya katakan itu, legalnya ada di BUMN. Usai hadiri sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Kanada. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menandatangani 3 kesepakatan utama, salah satunya penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Kanada, Rabu 24 September. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Danton. Selamat datang di Ottawa, Bapak Presiden. Terima kasih. Kedatangan Presiden Prabowo juga disambut hangat warga Indonesia yang berada di Kanada. Anak-anak berpakaian khas daerah Indonesia memberikan bunga selamat datang kepada Presiden Prabowo. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa diaspora yang hadir menyambutnya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block Parliament Hill, Ottawa. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya kerjasama di bidang ekonomi, di mana Kanada menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. This will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's right. Yes. You're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Sekretaris Gubernur Jenderal Kanada Ken McKillop. Setibanya di Rideau Hall, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Gubernur Jenderal Mary. Kedua negara berkomitmen untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Usai jeda kita akan mendengarkan klarifikasi Pemkot Tangerang Selatan setelah lokasi anggaran tahun 2024 dikritisi aktris Leoni. Tetap di iNews.
Pemirsa, aktris Leony Fitria Hartanti atau Leony mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tidak masuk akal. Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leony untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leony pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya, Pak. Bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leony bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leony hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik, dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan, hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta, dan itu sudah dilaksanakan. Selain pemeliharaan jalan, Leony juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti angkat bicara usai banyaknya kasus keracunan massal program makan bergizi gratis. Menurutnya, Badan Gizi Nasional harus segera melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta Badan Gizi Nasional sebagai leading sektor MBG harus segera melakukan evaluasi agar kasus keracunan makan bergizi gratis tidak terulang lagi. Hal ini disampaikan Abdul Muti saat kunjungan kerja ke SDN Mandiri 1 Kota Cimahi, Jawa Barat. Menurutnya, Kemendikdasmen sebagai penerima manfaat terbesar mendukung program MBG harus tetap berjalan. Kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penerima manfaat terbesar dari MBG ini senantiasa mendukung program MBG. Kalau toh misalnya ada beberapa kejadian luar biasa itu, mungkin itu bisa menjadi bagian dari evaluasi. Tapi bagaimana nanti bentuk evaluasinya, yang lebih punya otoritas adalah Bapak Kepala Badan Gizi Nasional dan tentu juga kementerian terkait. Di Jawa Barat, kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya hingga ke Bandung Barat. Puluhan siswa menjadi korban. Dari Cimahi, Yono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, program Smart TV gratis bagi sekolah di Indonesia segera dimulai. Tidak hanya Smart TV, rencananya akan ada program internet gratis untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan 330.000 televisi pintar bagi sekolah di semua jenjang pendidikan. Keberadaan televisi pintar atau Smart TV dinilai bisa mendukung proses belajar mengajar. Sekarang pun kita sudah sebarkan
tapi baru mampu satu sekolah, satu layar digital pintar, istilahnya smart digital screen, smart television. Baru mampu satu sekolah satu. Tapi berarti tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. Saat ini Smart TV sudah mulai dibagikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Sementara total sekolah di seluruh Indonesia sekitar 450.000. Menurut Kepala Staf Kepresidenan, pembagian Smart TV sudah mencakup sekitar 70% dari seluruh sekolah di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan materi ajar dengan kualitas merata di Indonesia. Tidak hanya Smart TV, program internet gratis juga mulai diluncurkan di sejumlah daerah. Pemprov Kalimantan Barat meluncurkan internet gratis di 9 SMA negeri, terdiri dari 4 sekolah di Kota Pontianak, 4 sekolah di Kabupaten Mempawah, dan 1 sekolah di Kabupaten Bengkayang. SMA dulu ya, SMA dulu nanti tahap pertama ya, nah baru nanti mungkin SMP. Dan juga tempat-tempat umum yang ada UMKM misalnya, kemudian tempat-tempat publik umum, itu juga akan terus. Program internet gratis ini diperuntukkan untuk sekolah. Sedangkan untuk internet rumah, masyarakat masih bisa lebih murah 30% dari harga yang ada saat ini di pasaran dengan kecepatan 100 Mbps. Ya pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan tanggapan Presiden Prabowo setelah pidatonya dipuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jangan kemana-mana, tetap di iNews. Ya pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian disampaikan saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB Selasa malam. Dengan berapi-api, Presiden Prabowo sampaikan penggunaan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden ini mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Pujian secara langsung disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Prabowo dalam pertemuan bilateral usai sidang umum. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pidato Presiden Prabowo dengan gayanya yang penuh energi dalam menyuarakan ketidakadilan menggetarkan kepala negara yang hadir. Presiden Prabowo yang mendapatkan giliran ketiga dalam berpidato juga menegaskan posisi strategis Indonesia di mata dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo pun buka-bukaan akan tanggapan pemimpin negara lain atas pidato dirinya. Presiden juga tegaskan kedamaian hanya bisa dicapai bila keamanan Israel dan Palestina dijaga. Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian.
Ya. Pak, kemarin tadi Trump sempat menguji pidato Bapak, Pak. Pak Trump ada tanggapannya, Pak? Ya, beliau kan humoris ya. Baca ya. Oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja itu ya. Terima kasih. Pemerintah segera membentuk tim reformasi Polri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD masuk dalam tim tersebut. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Desvita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa mengusulkan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian kepada Presiden Prabowo. Di Istana Kepresidenan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Sejumlah nama pun mencuat untuk mengisi tim ini. Salah satunya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD. Rencananya tim ini akan terdiri dari 9 orang. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama loh. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan kesediaan. Tokohnya siapa ini Mas? Pak Muhammad. Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Tim Liputan iNews melaporkan.